Teman-temanku, Shalom. Saat ini kita akan menyaksikan sebuah video kesaksian seorang bapak, yaitu Bapak Sahrir, yang dahulu beragama Kristen, kemudian menjadi mualaf selama 40 tahun, bahkan sudah menjadi haji. Tetapi kemudian Tuhan tidak mengizinkan dia untuk seumur hidupnya menjadi mualaf. Tuhan memanggil dia kembali. Seperti apa proses dia kembali kepada Tuhan dan bagaimana dia kembali kepada Tuhan Yesus. Saksikan video ini dan semoga memberikan pencerahan ya. Perkenalkan nama saya ya, nama Kristen dulu itu Philip, tapi setelah saya mualaf ditambahkan Sahril. Latar belakang saya, semua orang tua saya Kristen, ibu bapak saya Kristen, saudara-saudara saya juga Kristen. Dengan perjalanan waktu, saya waktu masih kecil, saya ya tetap waktu masih zaman anak-anak masih pergi sekolah minggu, waktu minggu. Waktu saya kecil memang saya termasuk anak yang tidak mau dengar kata-kata orang tua, suka melawan sama orang tua. Dan pada saat itu anak-anak saya waktu umur 10 tahun, saya ya jalan 11 tahun itu, saya pernah berantem sama anak-anak ya, teman. Terus setelah habis berantem, saya lempar batu sama dia, kena kepalanya. Setelah kena kepalanya, akhirnya ngadu sama orang tuanya. Ibu bapaknya itu orang Madura. Setelah itu akhirnya saya mau dibunuh sama bapaknya, yang anak-anak, yang teman saya itu yang saya lempar batu, kena bocor kepalanya. Terus pada waktu itu orang tuanya ngamuk, mau diculuri, dia kesel sama orang tua saya. Nanti saya mau bunuh anak ibu. Akhirnya bapak saya sama mama saya cari, daripada bapak mau bunuh anak saya lebih baik saya sama bapaknya aja yang bunuh daripada bapak yang bunuh anak saya. Terus setelah itu akhirnya saya dipukulin orang tua saya, terus ya dikeroyok sama orang tua saya sampai tidak sadarkan diri juga waktu itu. Akhirnya saya dipungut, jadinya tinggal sama opa saya, pendeta itu. Akhirnya di situ saya agak 2 tahun saya tinggal sama opa saya itu. Dan perjalanan waktu 2 tahun saya dikembalikan sama orang tua saya. Waktu itu saya tinggal di Kabupaten Pasir yang sekarang menjadi ibu kota negara nanti, di Kabupaten Pasir Balikpapan sana. Pada saat itu saya biasa anak-anak remaja itu ya duduk di depan rumah. Tiba-tiba kaki saya itu kena paku. Waktu itu bangkunya itu rubuh, kena paku kaki saya. Pada itu Balikpapan cuma di Kabupaten Pasir tuh 5-6-7 jam kalau saya dari Kabupaten Pasir ke Balikpapan. Tapi pada malam itu saya sudah obatin juga obat merah. Itu zaman itu obat Widium bilang obat merah. Habis itu kok saya tiba-tiba kok ada perasaan saya mau ke Balikpapan. Hari besoknya pertama kena paku. Ini hari besoknya saya ke Balikpapan tempat opa saya. Tiba di Balikpapan, saya diobatin lagi di rumah sakit tentara Balikpapan sana. Kakak saya memang kerja juga di situ. Setelah itu bilangnya enggak apa-apa katanya, sudah.
Terus oma saya suruh ke pasar, ya pergi ke pasar. Saya sudah lupa kalau mau suruh beli apa tuh. Pergi ke pasar, kembali pulang ke rumah. Ya, kok tiba-tiba badan saya kok nggak bisa lihat matahari, nggak bisa lihat matahari, dan juga hawanya dingin sekali. Pokoknya kayak lihat matahari saya nggak tahu gimana. Terus akhirnya kalau saya karena nggak bisa lihat matahari, saya masuk di bawah kolong jembatan itu. Tunggu sampai sudah reda, sudah agak enakan, saya lari lagi. Kalau sudah kumat lagi, masuk ke jembatan lagi, buat kolong jembatan. Ketiga kali saya lari, pas nyampe di rumah sudah saya nggak sadarkan diri. Nah, setelah tidak sadarkan diri, terus beberapa hari kemudian, yang perasaan saya waktu tidak sadarkan diri, saya dibawa oleh angin dan awan di angkasa, pokoknya digulung-gulung di atas awan. Di atas awan saya digulung-gulung, tapi kok saya lihat kok banyak malaikat yang ngumpulin mengelilingi saya waktu itu. Terus saya sudah sadar, saya tanya, ini saya di mana ini? Terus ini di rumah sakit. Oh, ternyata saya sadar juga tuh udah dikululingin orang-orang itu doain saya waktu itu. Saya kok di dalam kamar tapi kamar gelap, cuma ada cahaya merah gitu kamar itu. Gelap, pokoknya paling lampu 5 watt mungkin dipakai, karena merah sekali, gelap gitu. Nah, setelah itu ya yang termasuk mujizat yang pertama mungkin saya berkat pertolongan Tuhan. Kalau saya waktu itu ke Balikpapan ya nggak tahu saya, sedangkan waktu tempat tinggal saya di Kabupaten Pasir itu puskesmas juga nggak ada. Bagaimana nanti mau berobatnya kalau memang saya di sana? Itu mungkin karena dorongan juga saya bisa ke Balikpapan. Dan perjalanan waktu saya, ya memang pada saat itu juga saya memang termasuk anak nakal juga, enggak dengar sama orang tua, dan orang tua saya itu termasuk orangnya pokoknya kejam lah. Kalau saya ada kesalahan sedikit pasti pukul. Akhirnya saya kadang-kadang kalau sudah ada kesalahan di rumah, banyak adik saya menangisin, pasti saya dimarahin, saya nggak pulang ke rumah. Nggak pulang ke rumah ya kadang-kadang sampai sebulan, 2 bulan. Nanti kalau ketemu, baru pulang ke rumah lagi. Perjalanan waktu sudah umur berapa? 17 tahun ke atas, saya langsung merantau. Dari Balikpapan, saya ke Samarinda. Ke Samarinda sana. Di sana kan, di Samarinda juga sih nggak ada tujuan tuh. Pokoknya saya mau kemana aja. Akhirnya saya ke Samarinda, ketemu seorang Pak Polisi, kepala KP3 di Samarinda di pelabuhan. Dia bilang, ngapain Bapak adik di sini mundar-mundar mandir, tidak ada tujuan. Saya bilang, saya nggak ada tempat tinggal Pak. Akhirnya itu Bapak Polisi itu, dia orang Dayak, baru istrinya orang Toraja, baru tinggal di rumahnya. Saya tinggalnya di rumahnya itu. Ya selama mungkin 2-3 bulan, saya kerja di bengkel. Setelah saya kerja di bengkel, terus saya kerja di bengkel, ada sepupu saya itu, dia perbaikan mesin di bengkel. Terus dia bilang, loh, ada di sini kamu? Dia bilang, iya. Sudah, sekarang ada di mana? Jadi asrama polisi tinggal. Udah ikut saya aja. Itu kebetulan tuh sepupu saya itu kapten kapal. Terus akhirnya ya dibawa sama saya di kapalnya, kerja di kapal sekalian. Waktu itu dari tahun 69 itu. 69 saya lagi sering narik kayu dari Longiram itu, sepanjang Sungai Maham itu, dari Longiram tarik ke Samarinda. Nanti setelah Samarinda baru dibawa di Muara,
di sana untuk baru dimuat ke kapal Jepang waktu zaman itu. Zaman tahun 70-an sama 60-an lah. Nah, setelah saya kerja di Samarinda sudah bosan, pada tahun 1974 saya urus paspor, semua sama teman saya urus paspor. Soalnya teman-teman saya, yaitu kakaknya kerja di Singapura juga, itu di kapal di Singapura. Nggak urus paspor, saya urus paspor, sama-sama urus paspor. Setelah saya urus paspor, saya berhenti di perusahaan itu, baru saya ke Surabaya. Dari Surabaya naik kereta api ke Jakarta. Sampai di Jakarta, saya sama teman-teman itu sudah mau berangkat ke Tanjung Pinang. Zaman itu waktu ada kapal Tampomas 2, saya sudah nggak ada sekarang. Tampomas 2 itu biasanya Jakarta, Tanjung Pinang, kalau salah Belawan, baru balik lagi Bali. Nah, saya naik di kapal Tampomas itu pun naik di Tampomas itu saya nggak mau bayar tiket, duduk aja masuk ke dalam kapal. Setelah kapal berangkat baru saya lapor sama chief officernya. Soalnya kalau nggak lapor nanti saya malah ditangkap di kapal itu, kalau nggak ada karcis. Nah setelah itu sampai di chief officer, dia bilang, ya saya juga orang pelaut juga, chief. Nah sudah, dikasih aja bayar uang makan. Habis selesai uang makan sudah dikasih karcis. Ya, kalau dia ada pemeriksaan, tunjukin aja karcis itu. Nah nyampe di Tanjung Pinang kapalnya, terus ya sampai Tanjung Pinang saya masih ada bermasalah juga. Kawan saya sudah di exit, saya belum di exit. Akhirnya saya terbengkalai. Teman saya duluan ke Singapura, saya masih di Tanjung Pinang. Terus disaranin orang kalau mau ngurus exit cepat harus ke belakang Padang. Belakang Padang itu di belakang Bukom. Nah, Bukom itu berhadapan sama Singapura, sehingga kelihatan Singapura sama Bukom. Batam, nah itu ada 3, Batam, Bukom, sama belakang Padang. Tempat imigrasinya belakang Padang. Wah, sana sampai belakang Padang juga saya uangnya juga sudah pas-pasan nih mau ke Singapura ini. Akhirnya, waduh, saya kalau bayar exit ya uang nggak ada. Mau nyebrang ke Singapura saya ada uang. Akhirnya saya menghadap sama kepala imigrasi belakang Padang situ. Dia bilang, Pak, kalau saya mau bayar exit, saya berarti saya nganggur di belakang Padang ini. Ya, mau ada mau gimana? Ya, kalau bisa keringanan Bapak lah, supaya bisa gratis untuk saya exit ke belakang ke Singapura. Akhirnya dia bikin ke nota, dia kasih sama anak bawahannya, dia bilang urusin orang ini untuk exitnya. Nah, setelah selesai sudah tinggal nunggu ferry nyebrang ke Singapura. Akhirnya ada ferry, dia kena waktu itu 1 minggu 2 kali waktu zaman tahun 70-an tuh, ferry Singapura belakang Padang. Setelah itu sampai Singapura, saya naik ferry ke Singapura sudah. Nyampe di Singapura saya nggak tahu juga saya mau temu di mana, teman saya ini di mana tempatnya ini. Waktu zaman dulu sih dibilang Anting itu ya Johnson, itu di nama Johnson itu Johnson Road itu ya Anting dulu namanya. Saya naik ferry, terus malamnya saya nggak tahu di mana. Akhirnya selesai dapat visa Singapura, terus yang ferry saya naik dari belakang Padang. Saya tanya sama kaptennya, kapten saya bisa nggak nginap di ferry ini? Oh bisa, apa? Nah tapi dia bilang kalau nginap di sini nanti standby-nya di Tanjung Ru. Nah Tanjung Ru itu yang dekat stadion Singapura itu, Tanjung Ru. Nah terus besok paginya terus saya tanya, kapten itu yang di Johnson tuh di mana, yang di Anting? Oh dari Tanjung Ru kelihatan, memang dari laut tuh kelihatan sana. Akhirnya saya jalan kaki nyusurin pantai dari Tanjung Ru itu di stadion
Singapura itu tuh terus pinggir-pinggir sampai di Anting itu. Wah, sampai di Anting yang namanya Johnson itu yang dia ada patung singa itu. Nah, dekat-dekat daerah situ itu ya Johnson dan apa Anting, tempat pertemuan orang-orang Indonesia lah, pulau-pulau Indonesia. Akhirnya ketemu sana, sampai di sana ketemu sama teman. Sudah hari itu juga saya langsung dapat kerja di kapal. Naik di kapal, tapi berapa bulan saja di kapal kapalnya nggak jalan-jalan. Akhirnya saya pindah lagi. Terus saya dapat kapal Pontianak Jakarta, Pontianak Jakarta. Nah, di situ saya Pontianak Jakarta, akhirnya saya tercantol sama orang Pontianak. Nah, pada saat itu baru saya menikah sama anak Melayu Pontianak itu dengan cara Islam. Soalnya zamannya itu saya anggap itu agama Islam Kristen pun sama. Soalnya saya belum tahu, tidak bisa mendalam waktu itu, belum tahu benar-benar. Saya anggap sama aja, Kristen juga sama Islam sama. Jadi akhirnya perjalanan waktu saya juga berkeluarga sama orang Pontianak itu ya, juga nggak lama juga ya, paling cuma 2 tahun saya sudah bisa lagi ya, sudah ada kecocokan. Akhirnya saya sudah tidak mau lagi dapat, akhirnya saya pindah kapal, tidak mau lagi jalan Pontianak. Terus saya nggak masuk ke Pontianak, saya dapat kapal Singapura, Surabaya, Balikpapan, Makassar, keliling, kadang-kadang sampai ke Thailand, kemana, ke Cina, pernah ke Taiwan. Nah, setelah itu keren lagi. Nah, setelah saya sudah nggak jalan Pontianak, saya sudah berpisah sama istri saya yang di Pontianak, yang orang Melayu Pontianak. Saya juga waktu pada saat itu saya masuk Islam ya, kayaknya kayak Islam KTP aja, saya jarang-jarang ya belum pernah sholat lah. Yang saya sholat itu mulai mempelajari Islam itu sekitar tahun 90-an. Itu berapa puluh tahun, 20 tahunan kayaknya itu saya ya kayak Islam KTP aja. Ya paling itu sholatnya itu waktu Lebaran, 1 tahun 2 kali, Lebaran, Idul Fitri sama Hari Raya Haji, Idul Adha. Nah itu aja, udah selama 20 tahun itu. Di tahun 1993 baru saya mulai mendalami agama Islam. Saya ya sudah sering sholat, tapi juga belum full. Lagi mau ya sholat, kalau lagi nggak mau ya enggak, masih belum full sama sekali. Terus pada tahun 2020 1999 atau 98 saya juga pernah mengalami perjalanan saya kan sudah tinggal di Bekasi, di sini Jakarta, di Bekasi. Saya bawa kakak saya dari Bajau Bekasi, bawa mobil untuk kakak saya mau ke Abu Dhabi, dia kerjanya di Abu Dhabi. Nah, saya lewat tol dari Bekasi ke bandara. Setelah keluar tol, pas di Gapura Bandara Soekarno-Hatta itu, dulu tahun 1990-an itu, pada salah di sebelah kiri itu masih ada pohon-pohon kelapa sawit. Kalau dulu, sekarang kayaknya sudah nggak ada kayak itu. Yang dari Cengkareng masuk bandara, dari Jakarta bandara itu dia ada pas Gapura itu. Tiba-tiba saya waktu itu saya jalan
mobil dengannya paling kecepatan paling 80 atau 90. Yang mobil yang nabrak saya itu ya sekitar 100 ke atas kayaknya. Nah, tiba-tiba kok ditabrak, kayak disenggol aja, senggol di lambung sebelah kanan. Wah, saya kaget. Akhirnya di sebelah kiri ada trotoar, naik trotoar turun, baru pas berhentinya di dekat kelapa sawit itu di jalan yang di Simpang 3 itu, yang dari Bandar dari Cengkareng, dari jalan tol Jakarta dan dari Cengkareng mau ke bandara. Nah, yang mobil tabrak saya itu dia awalnya ngadap selatan, dia ngadapnya ke utara. Itu dia tabrak, senggol dari lambung kanan saya itu. Kayaknya dia banting setir itu langsung ke kanan, tabrak pembatas jalan tol itu, baru dia berbalik lagi nih. Nah, itu kepala mobilnya itu kayaknya masuk ke dalam, tapi si orangnya saya nggak apa-apa waktu itu. Dan juga saya untung juga, puji Tuhan, dari keluarga itu nggak ada masalah. Cuma kakak saya bilang mungkin tangan dah apa kayaknya yang sakit. Nah, pada saya bawa istri saya, anak saya, sama kakak saya itu. Dan juga setelah itu polisi datang, dia tanya, kendaraan Bapak gimana? Enggak apa-apa, kendaraan Bapak baik-baik aja ya, baik. Nah, akhirnya yang diproses yang nabrak saya dilepasin ya. Sebetulnya kalau saya bertahan juga nanti ketinggalan pesawat kakak saya mau ke Abu Dhabi itu. Nah, setelah itu, nah itu yang mujizat yang kedua yang yang dilindungi Tuhan tuh. Nah, dan perjalanan waktu tahun 1999, terus pada tahun 1099, yaitu saya sampai 2020 saya sudah biasa sholat, sudah sampai 2010 saya sudah mendalami terus sampai ke 2018. Nah, 2020 itu benar-benar saya sudah benar-benar sholat, dan juga saya ya menjalankan segala sunah-sunahnya saya jalankan. Setelah itu sunah-sunah saya kerjain, maupun puasa kerjain. Terus pada saat itu saya 2010, nah ya 2010 saya. Nah, setelah 2010 saya mendalamin, terus saya 2015 juga saya tetap menjalanin terus. Dan pada saat saya 2015 sampai 18 itu pokoknya sudah saya kerjain semua, sudah dari mau sholat tahajud, pokoknya semua saya sudah kerjain. Puasa Senin Kamis saya kerjain. Nah, pada 2019 ada teman seorang haji, dia bilang, Pak, kalau mau sukses pergi ke Tanah Mekah, sholat berdoa di depan Ka'bah sana. Oh iya, oke. Akhirnya saya bulan September 2019 saya urus surat paspornya, ya paling selesai 3 hari waktu urus paspor. Selesai paspor, akhirnya habis itu selesai manasik, berangkatnya bulan Oktober tanggal 9 2019, dan Oktober tanggal 9 2012. Nah, pas hari H saya mau
mau berangkat, banyak ini malam saya mau berangkat, kok malah ketakutan saya mau berangkat ke tanah suci. Ya, tapi ya tetap bertahan aja. Sudah tanggung basan, sudah semua tiket tinggal berangkat. Ya, berangkat saya. Tapi saya pokoknya hati tujuh pokoknya, aduh, ya sudah terasa takut aja. Mulai dari Jakarta, Cengkareng, baru sampai di Abu Dhabi, transit, baru naik pesawat, turun di Jeddah, turun di Jeddah, baru injak kaki di Jeddah, tambah lagi saya takut loh. Ini kok saya malah takutan, orang pada rombongan pada senang-senang kok karena sudah injak tanah suci, kok saya malah takut. Cuma saya tidak perlihatkan sama rombongan, ya saya pura-pura, ya mereka ketawa, ikut ketawa. Sudah saya dari Jeddah, setelah dari Jeddah saya berangkat naik bus dari Jeddah ke Madinah, itu sekitar 6 jam 7 jam lah naik bis. Nah, sampai di Madinah ya sama juga, pokoknya sepanjang dari Cengkareng sampai Podim itu, waduh, sudah takut aja perasaan itu. Sampai di Madinah, nyampainya malam. Nah, Pak, subuh satu rombongan harus sholat ke Masjid Nawawi di Madinah, sholat subuh. Habis sholat subuh, wah, masuk masjid juga, waduh, tambah takut aja. Tapi saya pura-pura aja, ya nggak ada perasaan takut sama rombongan. Saya telah masuk sholat di Masjid Nawawi, pulang. Biasa, pokoknya satu hari satu malam itu ke masjid itu subuh, duha, asar, maghrib, subuh baru duha, sholat duha sama zuhur, asar, isya, maghrib, tetap bolak-balik ke Masjid Nawawi dari hotel. Cuma saya dari hotel ke Masjid Nawawi itu kurang lebih 500 meter, 400-500 meter. Tapi selama 3 hari saya di tanah Madinah, di Madinah itu, saya nggak bisa hafal itu jalannya. Padahal mungkin kelihatan dari hotel, tapi saya nggak bisa hafal jalannya. Heran juga saya. Pada jaraknya itu nggak jauh, nggak sampai, ya sekitar 400-500 meter jaraknya. Cuma saya nggak bisa hafal. Kebetulan kalau saya mau pingin pulang, kalau sudah pisah sama rombongan, paling saya lihat, oh ada memang ciri-ciri khasnya rombongan kita, oh, pakai baju-baju gini-gini, ada selendangnya itu. Wah, oh ini rombongan saya. Sudah, tanya mau pulang ke hotel. Iya, baru sama-sama. Tapi saya heran bener tuh. Jadi selama 3 hari saya nggak bisa hafal, pada nggak jauh, heran juga. Setelah 3 hari di Madinah, kita berangkat ke Mekah. Nah, sebelum berangkat ke Mekah, sudah dari Madinah kita sudah pakai baju ikram tuh, yang kain sehelai, 2 helai, yang dilingkari ke badan itu, yang tidak pakai jahitan itu, yang putih. Dari Madinah itu berangkat ke Madinah ke tanah Mekah. Nah, perjalanan ke Mekah juga ya sekitar 6-7 jam juga, hampir sama dari Jeddah ke Madinah, hampir sama 6-7 jam. Terus berangkat dari
Menida sore, pagi, kayaknya nyampe di Tanah Mekah itu malam, sekitar jam 8 kayaknya setelah itu nyampenya. Berangkatnya ya padahal pagi, ya sekitar jam 10 kalau saya berangkat. Tapi nyampenya malam, soalnya ada singgah, ada satu singgah sekali dua kali. Ada pertama singgah di masjid, ada masjid yang tuh kalau kita mau ke tanah suci mesti singgah, pasti mesti singgah di masjid itu. Setelah itu nyampe di Mekah jam 8-9 malam, nyampe di sana langsung mandi di hotel, nginap di hotel, mandi, selesai mandi sudah pakai baju ikram lagi, terus pergi ke masjid, di Masjid Haram situ, di Mekah itu, di Ka'bah situ, pergi situ untuk tawaf. Tawaf itu kita mutar keliling 7 kali, itu Ka'bah itu mutar 7 keliling 7 kali, selesai. Habis itu sholat sunnahnya, habis itu minum air jam-jamnya segala macam. Selesai itu sa'i lagi. Sa'i itu lari-lari kecil itu dari Safa Marwah. Kita lari-lari kecil itu 7 kali. 7 kali, selesai 7 kali. Nah, selesai 7 kali sudah pulang ke hotel nginap. Besoknya hari kedua jalan-jalan ke Gua Hiro, ke Gua mana pokoknya sudah lupa saya. Ada pokoknya jalan ke tempat pohon kurma segala macam. Habis selesai itu balik, terus hari ketiga tawaf lagi pakai baju ikram itu lagi, pakai baju putih-putih yang enggak pakai jahitan, dua helai itu dililitkan ban ke badan tuh. Tawaf 7 kali, mutar Ka'bah 7 kali, selesai baru sa'i lagi 7 kali dari Safa Marwah, 7 kali selesai. Nah, selesai itu baru potong rambut, digundul rambut, selesai. Besok tinggal persiapan untuk balik ke Indonesia. Tapi ada hari kedua, nah salah saya pernah sama teman itu, habis sholat subuh 2 pagi-pagi itu kan teman bilang, sudah ayo ke Ka'bah, berdoa di sana di Ka'bah. Waduh, saya pegang Ka'bah aja ketakutan, gimana saya mau berdoa ini? Lama saya nggak, sama teman tuh nggak kasih tunjuk kalau saya takut. Ya semua saya pegang gini aja, setelah sudah. Terus teman tawarin, ayo cium aja asfar itu, batu hitam itu, aja asfar. Waduh, saya nggak mau kalau dicium itu. Sedangkan pegang Ka'bah aja takut, apalagi mau cium lagi. Nah selesai itu, akhirnya temannya aja yang cium. Itu waktu hari kedua waktu di Tanah Mekah itu, tanah suci itu, hari kedua. Nah hari ketiga sudah potong rambut selesai, terus hari keempat persiapan mau pulang. Tapi sebelum pulang kita lagi pagi-pagi itu tawaf lagi 7 kali untuk, saya tanya sama katanya Ustadz itu untuk selamat tinggal, untuk pamit mau pulang ke Indonesia, pamit di Ka'bah itu, pamit untuk mau pulang.
7 kali putar, saya selesai sudah langsung ke hotel, persiapan pulang. Pas persiapan pulang, waduh, saya langsung panas dingin, badan dingin sekali. Pakai jaket sudah 2 masih dingin lagi. Terus naik ke pesawat tambah dingin lagi. Sudah jaket 2 baru pakai selimut di pesawat kan ada selimut. Pakai selimut lagi. Waduh, tambah dingin. Dingin panas. Ya, tapi dingin panas ya orang-orang pada tahu sudah, soalnya saya pakai jaket 2 sudah pakai selimut juga masih dinginan, dan akhirnya saya bertahan aja sampai di Soekarno-Hatta. Dari Jeddah langsung Soekarno-Hatta, nyampe di Soekarno-Hatta terus pulang ke rumah. 2 minggu di rumah itu tetap panas dingin, tapi saya tidak berobat. Waktu itu saya cuma minum tolak angin aja 1 hari 3 kali, akhirnya 2 minggu sudah sembuh. Nah, saya bulan kira-kira Agustus, kalau salah September 2020, saya kan nggak bisa buka YouTube. Saya tanya anak saya, coba tolong buka YouTube. Terus dibukain YouTube. Pas saya buka lagi tausiah itu murtadin macam Pak Kaceh, udah nonton baru sama Pak Refiruddin Ibrahim, baru murtadin banyak itu ya, kesaksian. Nah, di situ saya mendengar itu bacaan surat-surat yang tidak pernah saya dengar waktu saya di waktu sholat atau ceramah di masjid, ayat-ayat yang atau surah-surah yang nggak pernah dibaca kok ini murtadin dibacain, Masya Allah. Wah, setelah saya dengar itu akhirnya saya langsung kayaknya sudah bimbang, sudah goncang teman saya sudah. Terus kena salah cuma tidak lama juga, sekitar 2 minggu, saya usaha cari nomor telepon. Akhirnya saya ketemu nomor teleponnya Pak, saya kira itu nomor teleponnya Syarifuddin Ibrahim, tahu-taunya nomor teleponnya si ini hamba Tuhan yang di Diaspora TV, Diaspora TV itu, Pak Apolas Raja Gugup, hamba Tuhan di Diaspora TV itu. Ketemu teleponnya dia, terus saya tanya, gimana Pak? Saya tanya, Pak, saya kayaknya mau kembali ke Kristen lagi nih saya. Terus akhirnya dibilang, Bapak di mana? Dan terus dia telepon, akhirnya ya dilebat via telepon. Soalnya waktu itu kan masih COVID-nya memang betul-betul masih merajalela waktu itu, 2020-an ke atas. Nah, terus didoain lewat telepon. Terus akhirnya saya bilang, gimana saya mau dapat Alkitab ini dari mana? Akhirnya dikirimin sama Bapak Apolas itu Alkitab sama buku CD dengan juga buku Syarifuddin Ibrahim sama buku Ginta itu berdebat itu dikirimin. Setelah itu saya juga lagi telepon sana sini untuk dibaptis di mana, tapi belum ada yang bisa. Soalnya memang waktu itu masih COVID. Akhirnya pada 2019 saya 2019
2020 itu 2020 September September atau Agustus itu saya putuskan bahwa saya kembali ke Kristen lagi. Saya memutuskan kembali sama Kristen lagi, terus dan waktu itu dikirimin Alkitab sama Bapak Apolas Raja Gugu itu. Nah, di situ setiap saya baca ngelewatin pertemuan Esau sama Yakub, saya terus menangis terus di pasal 33 itu kejadian. Terus juga pertemuan si Yusuf dengan saudara-saudaranya di pasal 44, 45 kayaknya. Kejadian. Saya tetap menangis. Selama ini saya sudah 3 kali katam, kata orang Islam udah katam. Lewat di pasal itu pasti saya keluar air mata. Dan saya sudah bulatkan tekad Kristen itu dan saya sudah baptis juga bulan 2021 bulan Desember 2021 kemarin tanggal 8 Desember saya dibaptis sama Bapak Pendeta Dr. Martin Arefah di gereja Mangga 2 Besar Jakarta, dan dibaptis di situ. Dan saya juga ada ngikutin pemuritan di Diaspora TV itu. Kemarin tuh ya baru sudah sampai di kelas 2. Nah, di kelas 3 dia mau pendaftaran lagi mulai bulan Juni lagi. Nah, mulai di kelas 3 untuk permuritan lewat Diaspora TV. Dan saya sepanjang perjalanan saya dari Tanah Suci, kayaknya saya pulang tidak mendapatkan apapun. Kayaknya nggak dapat apa-apa saya. Bukannya dapat berkah atau apa, malah bukan dapat berkah, malah petaka aja yang dapat pulangnya. Anak saya meninggal, usaha saya tidak jalan, bangkrut. Itu aja yang saya dapatkan waktu saya pergi ke Tanah Suci. Teman-temanku, dari video kesaksian tentang seorang mualaf yang kembali menjadi murtad ini, kita dapat melihat bahwa sejauh manapun engkau pergi melangkah meninggalkan Tuhan, tetapi jika engkau adalah umat pilihannya, jika engkau adalah orang-orang yang dikasihinya, maka Tuhan akan membawamu kembali dan akan kembali membawamu datang kepadanya. Seperti seorang anak bungsu yang diceritakan dalam perumpamaan di dalam kitab Lukas. Dia telah meminta semua harta warisannya dari bapaknya dan dia pergi meninggalkan rumah bapaknya serta hidup berpoya-poya dan menghabiskan semua harta yang menjadi bagiannya. Tetapi setelah dia menyadari akan kemalangannya, setelah dia menyadari bahwa dia ternyata tidak bisa apa-apa tanpa bapaknya, dia pun kembali kepada bapaknya. Dan puji Tuhan, bapaknya menyambut dia dan menerima dia, bahkan merayakan akan kembalinya dia kepada sang bapa. Teman-temanku, sejauh apa engkau saat ini sudah melangkah meninggalkan Tuhan? Ingat bahwa Bapa menunggumu untuk engkau kembali bertobat dan diampuni oleh Tuhan Yesus. Jangan lama-lama di dalam pelarianmu, jangan lama-lama untuk sadar dan bertobat kembali.